Bapak dan ibu-ibu jamaah majlis kajian surau rahimakumullah. Pada akhir pertemuan kita dalam fikih ibadat, yaitu kita membicarakan tentang fikih az-zakah, tentang zakat. Kita berbicara tentang al-mustahiqun, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita telah membicarakan tentang pengertian siapa itu fuqara dan siapa itu masakin. Kita sudah jelaskan bahawa al-faqru ashaddu minal miskin, al-maskana. Al-faqir, orang yang fakir itu lebih berat atau lebih dahsyat kondisinya dalam bentuk hajat, kekurangan dibandingkan dengan orang miskin. Karena itu sudah sepatutnya setiap orang yang hendak menunaikan zakatnya, karena zakat bukan hanya sekedar dikeluarkan dan diberikan, tetapi disampaikan kepada orang yang berhak. Apabila zakat tersebut disampaikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, dan itu bukan karena ketersalahan tapi karena kelalaian, lalai mencari tahu, mencari informasi, lalai di dalam menentukan siapa yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, kemudian zakat tersebut tetap dibayarkan kepada orang itu, maka hukum zakat tersebut adalah tidak sah. Dan tentu apa yang dia bayarkan itu tidak berkedudukan sebagai zakat, atau tidak bisa dikatakan sebagai pembayaran zakatnya. Artinya apa? Dia tetap berhutang sejumlah yang telah dia salurkan kepada orang yang tidak berhak tersebut. Nah, dalam kondisi seperti inilah sebenarnya dibutuhkan keberadaan amil. Karena kesibukan kita, karena keterbatasan kita, kita membutuhkan ada orang-orang yang bisa menyeleksi, mengevaluasi, mencari tahu kondisi dari masyarakat, siapa di antara mereka yang berhak untuk menerima. Jadi kehadiran amil itu sebenarnya adalah kebutuhan kita para muzakki. Jadi jangan dikatakan bahawa keberadaan amil itu hanya kebutuhan fuqara dan masakin. Selama ini kan kita melihat amil zakat ini seolah-olah dia wakil orang fakir miskin dan orang-orang yang berhak. Tidak. Sebenarnya hajat kepada amil atau kebutuhan kepada amil zakat itu adalah kebutuhan muzakki itu sendiri. Kenapa? Karena ibadahnya sangat bergantung dengan apa? Dengan memenuhi syarat atau tidaknya orang yang menerima zakatnya. Nah, dalam kondisi kehidupan seperti sekarang, masing-masing kita sibuk dengan berbagai urusan yang selama ini paling yang kita ketahui kondisi realnya tentu hanya tetangga sekitar kita atau keluarga kita. Padahal fuqara dan masakin itu bukan hanya terbatas orang-orang yang bisa kita lihat dan kita dekati saja. Apalagi kalau seandainya zakat itu cukup banyak, kalau diberikan kepada satu orang kadang tidak mendatangkan manfaat yang maksimal. Karena tidak sedikit pula orang ketika dilebihkan kepadanya, dia jatuh kepada kemubaziran. Dia bukannya menjadikan apa yang dia terima itu sebagai penguat atau penutup hajat kebutuhannya yang mendasar. Bareh kurang kadang-kadang tapi HP tekana dulu. Banyak yang seperti itu. Kadang anak membutuhkan biaya untuk sekolah, tapi karena hari raya
Pairaun pralujo dulu. Untuk hal seperti itu kadang dipakaikan harta zakat. Dan tidak sedikit orang yang tidak bijak di dalam menjalankan kehidupan. Bukan hanya yang mereka butuhkan yang mereka penuhi, tapi mereka juga malah memenuhi apa yang mereka inginkan. Jadi kalau keinginan yang akan diperturutkan, sadu awak banyak nak ingin, iko ketuju dan iko nak iyo pulung. Kalau dapat suuk kida, tangan kau bisa menjangkau anan wak kandaki. Tetapi tidak semua yang kita inginkan itu kita butuhkan. Dan tidak setiap kebutuhan itu mendasar pula dalam kehidupan kita. Karena itu sebenarnya perlu juga ada arahan, taujihat, tausiah untuk orang-orang yang kondisinya dalam keadaan demikian. Tapi kalau kita orang yang berzakat yang memberikan nasihat seperti itu, kita khawatir jatuh kepada larangan Allah. La tattabi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Itu yang kita khawatirkan. Allah Subhanahu wa taala, ini belum nyambung ya. Sambungkan dulu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar jangan sampai kita membatalkan sedekah kita dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang menerima. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Jadi kalau awak nak menasihati, oh zakat pakai untuk nang kayu saja yo, jadi bawlo kan repot jadinya. Kecil orang menerima, ya dia seitunya kecil padiah lo, macam-macam nanti jadinya. Nah, di sini kita butuh kepada siapa? Kepada amil. Kalau amil menasihati itu tidak ada masalah dalam hal ini. Ia berhak untuk memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan tausiah. Jadi pekerjaan amil itu berat. Cuma sekarang orang berebut menjadi amil, itu persoalannya. Karena gajinya kadang juga. Sampai 6-7 juta itu. Tingginya pangketnya pada dosen ini gajinya gitu. Nah, ini yang saya terus ingatkan, berhati-hatilah. Karena setiap imbalan yang diterima itu, setiap jasa yang dibayarkan itu tentu ada yang kita berikan. Kalau tidak, ini berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah bagaimana memberdayakan fuqara dan masakin. Karena tidak bisa dihindari dalam kondisi sekarang banyak mereka kadang yang terjatuh ke dalam kemubaziran. Bisa jadi bukan karena sengaja, tetapi karena memperturutkan gaya hidup. Jika mereka mendapatkan bantuan begitu saja tanpa ada keringat berbagai macam, sering saja orang lupa bahwa yang diberikan ini semestinya dipergunakan dengan apa? Dengan kepintaran, dengan kebijaksanaan. Jadi bijaksana mempergunakan harta, menginfakkan apa yang kita peroleh. Nah, itu yang sekarang yang tidak ada. Umat Islam cenderung lemah dalam masalah ini.
Ya, perhatikan kenapa sering kita dengar para pengusaha kita kalau ada suatu kondisi ekonomi yang parah, akhirnya ini disita bank, kendaraan disita bank, rumah disita bank, berbagai macam. Itu kadang faktornya bukan karena ekonomi saja. Jadi di antara kelemahan umat Islam adalah mereka tidak bijak di dalam menginfakkan kekayaan. Nah, ini akibatnya tentu adalah karena pengaruh godaan dunia. Itu juga gaya hidup yang kadang menjadi ukuran strata seseorang, level seseorang. Ini yang sangat menggila hari ini, sehingga orang yang kurang mampu pun harus berusaha untuk menyamai orang lain supaya mereka mendapat tempat yang terhormat di tengah masyarakat, sehingga terlupa dengan kondisi dan keadaan. Coba lihat para pengusaha kita sering disita ini. Kenapa? Dalam kondisi seperti sekarang, banyak orang yang ketika berusaha untuk pengembangan usahanya, mereka menempuh jalan untuk berhutang. Perhatikan, kalau etong pengusaha besar kau tidak ada nak berhutang, berhutang dengan bank dan berbagai macam, walaupun itu perbankan syariah sekali. Nah, masalahnya ketika hutang telah dibuat, hilang kebijaksanaan di dalam mempergunakan infak, mempergunakan kekayaan tersebut. Ajaleh pitih berhutang, buat rumah 3 lantai lu, carian otonan mewah dahulu, gaya hidup seperti itu. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh masyarakat lain. Kalau kita ambil ya contoh, bukan dalam rangka menjelekkan, tetapi dalam rangka mengambil pelajaran. Lihat saudara-saudara sebangsa kita dari kalangan Chinese misalnya, mereka kalau berhutang tidak mau mereka. Karena itu banyak mereka yang pengusaha besar, kita pergi ke rumah mereka biasa-biasa saja, lihat kendaraan mereka biasa-biasa saja. Sedangkan awak tidak piti hutang dan digadaikan rumah dan digadaikan tanah berbagai macam, tetapi uang itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai modal untuk pengembangan usaha itu. Dia untuk pembuat rumah, dia ambil untuk ikut berbagai macam. Apa yang terjadi? Ketika kondisi ekonomi, apalagi sekarang terjadi perang dagang dan berbagai macam, Bapak dan Ibu sudah merasakan berapa emas sekarang begitu meningkat, dan rupiah dibandingkan dengan dolar hari ini sudah tembus level 17.000 ke atas ya. Nah, ini risikonya begitu besar nanti untuk ekonomi. Nah, dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau pengusaha harus memiliki budget anggaran yang bisa menopang ya berbagai macam kemungkinan di pasar. Nah, tetapi ketika uang itu yang asalnya dari hutang itu sudah dibuatkan ke rumah, dibelikan ke mobil, dimatikan, tidak lagi dia produktif untuk menghasilkan keuntungan. Nah, dalam keadaan seperti ini apa yang terjadi? Omset menurun, piti lalaki ke rumah. Nah, disinilah akhirnya menerima keadaan saja lagi. Nah, ketika kemampuan membayar hutang sudah tidak ada lagi, bank apapun ketika mereka menjadikan ada suatu aset sebagai jaminan, bank apa sajalah, bank syariah juga begitu, karena memang jaminan atau rahan dalam bahasa fikihnya gunanya adalah untuk melunasi hutang. Apabila terjadi kondisi orang yang berhutang tidak memiliki kemampuan untuk membayar, idza ta'azzar
Apabila ad-dafa', apabila terjadi halangan seseorang untuk membayarkan hutangnya, maka kemana kembalinya? Kembali kepada jaminan. Itu di dalam hukum syariat juga begitu, tidak berbeda. Jadi jangan dikatakan ketika kita pergi ke bank syariah kemudian tidak akan ada penyitaan terhadap anggunan, tidak ada penyitaan terhadap barang jaminan. Tidak. Secara syariat itu boleh. Karena itu berhati-hati. Jangan dikatakan mentang-mentang bank syariah kita tidak mampu, ya maafkan sajalah. Tidak ada begitu. Tidak semua pula yang berlaku di dalam kehidupan yang masuk di dalam sistem konvensional itu asalnya adalah semuanya haram. Tidak. Mereka kan mencampurkan antara jual beli dengan riba. Bank syariah menyingkirkan aspek ribawi. Aspek-aspek lainnya, bagaimana manajemennya, akuntabilitasnya, seluruhnya tetap dipraktekkan. Tetapi unsur ribawinya singkirkan. Nah, coba dalam keadaan seperti itu, hutang sudah menganga, meminta untuk dibayar, kemampuan bayar menurun, omset perdagangan turun, pitinan dulu dipinjamkan tidak lagi efektif menghasilkan keuntungan, kamapainya buang ke rumah, balen koto, joto. Nah, habis nak tertutup jo, akhirnya mana? Coba bayangkan, ketika kondisi seperti itu, kita kehilangan tempat tinggal yang menjadi kebutuhan pokok mendasar. Kalau auto hilang, oke lah, bisa aja jalan kaki. Tapi rumah, tempat kita bernaung. Nah, apa penyebab awalnya? Penyebabnya adalah tidak bijak dalam mengelola kekayaan. Nah, ternyata gaya seperti itu tidak hanya pada level tertentu, bukan hanya pada masyarakat yang mampu, sampai ke tingkat bawah. Dan bahkan diwariskan. Nah, itu yang kita sedihkan. Gaya seperti itu diwariskan. Coba bayangkan hari ini, lihat anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita, bapaknya berjemur berpanas-panas siang hari, memangku di sawah, yang dia habis saja main WA dan berbagai macam, main game dan sebagainya. Gaya hidup. Jadi tidak sampai 1 jam, setengah jam paling dia jelaskan, tetapi saya sangat mengerti dengan apa yang mereka